Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mlaku-Mlaku Nilas Laku. Bersama saya Giri Sasono yang akan mengajak Anda untuk menguak sejarah dan mengulas mitos yang berkembang di masyarakat. Ikuti terus perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini maaf apabila dalam penyampaian sejarah ini mungkin ada dan kurang lebihnya. Nah, mungkin yang mau kami sampaikan tidak secara detail, hanya sebagian saja yang sering seperti yang kami sampaikan dikala ada kunjungan Akmil maupun TNI Angkatan Udara dari Lanut Adi Sumarmo. Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Sidik. Saya kerja di sini, ikut pertama dikontrak sama TNI, kemudian habis kontrak TNI dikontrak sama PP, kemudian habis kontrak PP sama dikontrak PT Adikarya yang bikin penginapan di belakang patung itu. Kemudian setelah itu saya direkrut sama Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan. Kemudian setelah itu juga ikut Dinas Pendidikan selama 2 tahun. Kemudian sekarang kembali lagi ke Dinas Pariwisata. Ya, itulah sedikit perkenalan kami. Selanjutnya, mengingat waktu sudah sore, perlu kami sampaikan dan perlu kami mulai sejarah tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi tidak ada salahnya kami mulai dari Perang Kemerdekaan. Jadi pada tanggal 19 Desember 1948 ibu kota negara Yogyakarta jatuh di tangan musuh. Maka pada waktu itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta serta beberapa menteri negara menjadi tawanan musuh. Pada waktu itu Pak Dirman dalam keadaan sakit, menolak anjuran Presiden Republik Indonesia untuk tetap tinggal di dalam kota guna beristirahat dan berobat. Tapi Pak Dirman malah memutuskan untuk ingin keluar dari kota Yogyakarta untuk meneruskan perjuangan bersenjata bersama-sama rakyat dan prajurit. Maka setelah mengeluarkan surat perintah kilat yang disiarkan langsung oleh RRI Yogyakarta pada waktu itu, kemudian berangkat sepenuhnya, berangkat dan pamit pada anak dan istri, membawa bekal secukupnya. Maka pada waktu itu sudah seorang senopati perang yang akan terjun ke kancah perang gerilya melawan musuh bangsa dan negara. Maka setelah keluar dari kota Yogyakarta, menjelajahi desa yang tak terhitung jumlahnya, mengitari kota besar dan kecil, mendaki dan menuruni gunung yang sambung menyambung dan terus menerus. Maka setelah melewati 8 kabupaten diantaranya Jawa Tengah, yaitu di Wonosari, Wonogiri, kemudian Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, dan mengitari Gunung Wilis di Jawa Timur. Maka pada tanggal 7 Februari 1949 Pak Dirman tiba di desa Kasihan Kabupaten Pacitan, tepatnya di rumahnya Bapak Jayus. Di situ cuma 1 malam. Mengingat tempatnya agak rendah dan dekat dengan jalan raya, maka Pak Dirman beserta rombongan pindah ke Dukuh Pringapus. Mulai di Pringapus itulah Pak Dirman sudah mengeluarkan surat perintahnya, diantaranya kepada Mayor Soeharto, kepada Sri Paduka Sultan di Yogyakarta, kemudian kepada Mayor S. Prapto di lereng Gunung Lawu. Pada waktu itu yang ke Jogja rombongan Pak Noli Cokropranolo, kemudian yang ke lereng Gunung Lawu adalah Putra Pakis Sini Sendiri, yang pada waktu itu menjadi penunjuk jalan, mendapat perintah Pak Dirman untuk mengantarkan surat ke Pak Mayor S. Prapto di lereng Gunung Lawu. Nah, itu. Kemudian setelah di Pringapus, Pak Dirman pindah lagi ke Tanjung Lor, Nogosari, Gebyur. Kemudian pada tanggal 18 Februari 1949 Pak Dirman tiba di Desa Wonokarto, Dukuh Sopo, Pacitan. Di sana di rumahnya Bapak Mustaram yang pada waktu itu menjabat sebagai putungan Dukuh Sopo Wonokarto. Dan pada waktu itu Pak Dirman mengeluarkan surat perintahnya juga pada Pak Mustaram. Di antara suratnya yaitu mengenai surat yang berisikan tentang weweling nenek moyang dulu.
Ya itu tentang, kalau nggak salah bunyinya pakai bahasa Jawa. Sok jaman akhir senajan sedina sewengi ana lindu kaping 7 sing padha tetep teguh anggonmu gondilan waton. Nah, di dalam artinya kalau diartikan bahasa Indonesia, zaman sekarang kan negara kita sudah merdeka, tentunya punya dasar dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Maka kita sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh terhadap Pancasila atau dasar negara dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Kemudian selama bergerilya, Pak Dirman di Wonokarto Dukuhsobo selama 28 hari. Ya, mulai 18 Februari sampai dengan 17 Maret. Kemudian setelah di Wonokarto selama itu, kemudian Pak Dirman melanjutkan perjalanan lagi. Setelah memotong jalur besar Ponorogo Pacitan, Pak Dirman menginap di Mujing rumahnya Bapak Sumodiharjo. Kemudian pagi harinya sekitar jam 10 Pak Dirman sudah lewat depan kantor Kecamatan Nawangan, kemudian menuju ke arah Jawa Tengah melewati Dukuh Tempel Desa Nawangan, Dukuh Tokawi, Dukuh Drono, kemudian sampailah di Desa Ngambarsari, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Sebenarnya daerah yang dituju mau dilewati adalah Tirtomoyo, tapi pada waktu itu Belanda sudah patroli di sana. Maka untuk menghilangkan jejak Pak Dirman itu, Pak Dirman berbalik ke arah timur lagi, yaitu kembali ke Dukuh Drono, Desa Tokawi yang seminggu yang lalu baru dilewati. Di Dukuh Drono, Desa Tokawi, Pak Dirman selama 7 hari, 23 Maret sampai dengan 30 Maret. Berhubung Desa Pakis Baru pada waktu itu kepala desanya Pak Darmo Widodo mengetahui persis tentang keberadaan Desa Tokawi, kurang menguntungkan. Kenapa? Karena di sana tidak banyak tebing-tebing, khawatir kepala Desa Pakis Baru kalau ada penyerangan dari musuh sewaktu-waktu, kesulitanlah Pak Dirman untuk menyelinap menghindari serangan musuh. Maka kepala Desa Pakis Baru pada waktu itu menghadap rombongan Pak Dirman, mengusulkan agar Pak Dirman beserta rombongan mau pindah ke Desa Pakis Baru. Kemudian tempat yang diusulkan pada waktu itu ada tempat tinggal 3 tempat. Di Dukuh Burang rumahnya Mbok Balok, Dukuh Tempel rumahnya Pak Jogoboyo Kaman, Mbah ya. Kemudian di Dukuh Menur, Dukuhsobo rumahnya Pak Karso Semito, yang sekarang tempatnya kalau dari sini kira-kira 1 kilo habisnya aspalan ini, Mas. Iya, markas itu di Dukuhsobo rumahnya Pak Karso Semito, yang mana pada waktu itu Pak Karso Semito menjabat sebagai kebayan Dukuh. Ya, bukan bayan utusan, cuma perintah dari dusun. Jadi apa itu titelnya itu di bawah kepala dusun kalau namanya bayan. Tukang perintah gotong royong itu loh waktu itu. Ya, pada waktu itu kurang lebih penduduknya sekitar 15 rumah. Besar kecil penduduknya pada waktu itu kurang lebih 60 kepala pada waktu. Iya, pada waktu itu. Kemudian selama bergerilya, Pak Dirman itu menempuh 1010 km, membutuhkan waktu jarak tempuh 204 hari. Jadi ternyata di gubuk yang amat sederhana dan pegunungan yang tandus dan lereng, ya, tempatnya sederhana, sepi, ternyata menjadi markas gerilya Pangsar Jenderal Sudirman. Dan di Sobo itulah Pak Dirman juga dapat mendirikan pemancar radio kecil yang letaknya di Dukuh Banaran. Kemudian dapat mendirikan pos penjagaan yang letaknya di Dukuh Pare. Kemudian di Sobo hubungan dan instruksi
dapat berjalan dengan lancar atas bantuan rakyat yang meyakinkan, konsolidasi pertahanan dapat ditingkatkan, kemudian semangat juang prajurit dapat ditingkatkan, kemudian bantuan dari Solo semakin berdatangan, dan waktu itu juga sering sekali banyak dikunjungi tamu-tamu dari kota, terutama dari angkatan dan juga dari para menteri-menteri pada waktu itu. Kemudian Pak Dirman, nama aslinya R. Sudirman, lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Kemudian istri bernama Ibu Alpiah, putri dari Bapak Haji Jubaidi dari Plasen Cilacap. Kemudian Pak Dirman juga mempunyai kata-kata yang terkenal, diantaranya percaya kepada diri sendiri, tidak pernah menyerah. Kemudian wasiatnya kepada bangsa yaitu contoh wujud keteladanan seorang pemimpin dengan satu katanya dengan bukti, dan satu janji dengan bukti. Kemudian jasa yang terkenal ada 9 tanda jasa yang terkenal atau tanda penghargaan yang terkenal: Bintang Mahaputra Adipura, Bintang Yuda Dharma, Bintang RI tingkat 2, Bintang RI tingkat 1, Bintang Gerilya, kemudian Bintang Eka Bakti tingkat 1, Bintang Eka Bakti tingkat 2, kemudian Satya Lencana Perang Kemerdekaan tingkat 2, Satya Lencana Perang Kemerdekaan tingkat 1. Kemudian jasa-jasanya Pak Dirman yang terkenal dapat melucuti serdadu Belanda dengan jumlah yang sangat banyak tanpa penumpahan darah. Kemudian dapat mengkoordinir serangan musuh di Ambarawa sehingga musuh lari ke Semarang. Kemudian Pak Dirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Dimakamkan pada tanggal 30 Januari 1950 di Taman Makam Semaki, Yogyakarta, dalam upacara militer yang dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto. Kemudian Pak Dirman dikaruniai 7 putra dan putri. Yang putra diantaranya Muhammad Tidarwono, kemudian Taufik Effendi, dan Muhammad Teguh Bambang Jayadi. Kemudian yang putri Didi Praptiastuti, Didi Sujati, Didi Pujiati, dan Titi Wahyudi Setianingrum. Kemudian itu monumennya kok tinggi, Pak. Ya, berhubung pada waktu Pak Dirman pindah dari Tokawi, kemudian tempat yang setelah dicek yang cocok adalah di Diponegoro. Kemudian Pak Dirman pindah pada tanggal 31 Maret di Desa Pakis Baru, tepatnya rumahnya Bapak Jaswadi Darmo Widodo. Pada waktu itu cuma satu malam. Pagi harinya sudah pindah lagi, yaitu menuju Sobo. Berhubung tali temali tandu Pak Dirman sudah agak lokro dan para penandunya kelelahan karena menurut jalan setapak, maka oleh kepala Desa Pakis Baru diajak berhenti di punggung gunung itu. Nah, itu tempat peristirahatan Pak Dirman waktu menuju Sobo. Itu. Jadi sebenarnya ini patung ini bukan tempat tidurnya, ya, bukan tempat yang disinggahi, tapi cuma tempat beristirahat waktu mau menuju Sobo karena jaraknya masih agak jauh dan jalannya menurun. Maka kepala Desa Pakis Baru mengusulkan agar rombongan beristirahat sebentar di punggung gunung itu. Akhirnya karena putra Pakis sendiri ada yang menjadi pengikut rombongan Pak Dirman, namanya Pak Almarhum Roto Suwarno, yang mana sekarang makamnya itu di punggung gunung yang penuh pinusnya itu merasa desanya ditempati seorang pejuang. Untuk mengenang jasa kebaikannya, maka Pak Roto punya inisiatif untuk membangun
patung Panglima Besar Jenderal Sudirman, di mana patung tersebut mulai dibangun, mulai pemugaran tanahnya ini saya sendiri masih juga ikut kerja itu pada akhir 81. Kemudian patungnya berdiri pada tahun 1993. Setelah patung berdiri, Bapak Roto Suwarto meninggal dunia. Cuma sayangnya sekarang ini banyak yang tidak ingin mengetahui sebenarnya sejarahnya Pak Dirman itu gimana. Padahal kalau kita mempelajari dari sejarah dulu, pada waktu itu kepala negara aja dan wakil presiden serta beberapa menteri negara itu menjadi tawanan musuh Pak pada waktu itu. Pak Dirman yang dalam keadaan sakit, malah justru disuruh beristirahat di dalam kota, nggak mau, malah punya keluar dari kota Yogyakarta dan ingin meneruskan perjuangan. Makanya sebenarnya pada waktu itu kalau dilihat dari segi perjuangan itu gimana ya, ada iya pada waktu itu seperti itu. Tapi ya ada yang jelas tidak ketinggalan itu kalau dari kunjungan dari TNI, dari Magelang, dari Solo itu kan kegiatan rutin tahunan itu setiap itu saya yang ngasih sejarahnya itu. Dan juga pesan Pak Dirman pada waktu mau kembali ke Jogja sering mengumpulkan para pemuka masyarakat itu apa artinya pentingnya arti perang kemerdekaan bagi bangsa, dan rakyat disuruh bersatu padu agar benteng pertahanan tetap kokoh sehingga perjuangan kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena pada waktu itu memang Pak Dirman yang dalam keadaan sakit, paru-paru tinggal satu, jasmani yang lemah, itu waktu itu tidak mengurangi tekad dan semangatnya untuk terus berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya. Makanya untuk menunjukkan sebagai seorang senopati, mereka melangkah untuk membuktikan watak kesatriaannya kepada bangsa dan negara. Maka walaupun dalam keadaan itu mereka tetap segala-galanya. Artinya kedudukannya sebagai seorang senopati tidak hanya junjung tinggi di depan para prajurit, tapi diletakkan di atas segala-galanya, dan pada waktu itu tampillah seorang patriot yang tepat pada waktu yang menentukan jatuh bangunnya bangsa dan negara kita. Kemudian Pak Dirman juga sering memberikan pertolongan kepada warga apabila ada orang yang sakit, sering memberikan terus kemudian memberi nama bagi anak yang baru lahir mereka pada waktu di sini, karena selama bergerilya selama 204 hari menempuh 1010 km itu yang paling lama di sini selama 3 bulan kurang lebih. Kalau dihitung secara detail mungkin ada 98 hari 98 malam kalau nggak keliru itu ya, selama itu. Kemudian kenapa di sini di depan dibuat atau dibangun pedang pora yang merunduk seperti itu punya arti sendiri. Itu tanda penghormatan TNI kepada patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan di situ kelahiran Pak Dirman tertera di gambar sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan, terus kemudian belok ke kiri, habis mungkin pengunjung naik ke patung, terjun ke bawah ke sebelah utara sampai yang terakhir gambar mobil pengantar jenazahnya Pak Dirman itu. Dan lempengan yang menempel atau relief yang menempel itu kalau nggak salah saya pada waktu ikut mendirikan itu nggak kurang dari orang 15 atau 16 orang Pak pada waktu itu mendirikannya, karena itu terbuat dari perunggu dan beratnya tidak kurang dari 6 kintal 7 kintal. Itu kalau patungnya itu beratnya katanya dulu itu ada 8 ton juga terbuat dari perunggu. Kenapa itu dibangun juga tataran-tataran yang
sebanyak itu memang punya arti sendiri. Jadi 17845 melambangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Itulah Pak sedikit sejarah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan pada anak cucu saudara-saudara kita yang ingin mengetahui tentang perjalanan atau perjuangan Pak Dirman dikala memimpin perang gerilya di Desa Pakis Baru ini. Nah, terus mau ke sini itu apakah ada tiket atau apa gimana Pak? Aksesnya misalkan dari Pacitan itu sudah adakah penanda jalan yang lengkap atau belum? Belum. Kalau sekarang pengelolaan di sini memang saya kelola beserta rekan-rekan. Hanya berhubung perdanya belum turun, mau baru diproses ini. Sebenarnya katanya sudah jadi, baru belum disampaikan di sini. Ini beraninya cuma mohon kesadaran para pengunjung mengingat membutuhkan itu kebersihan, maka dipungut uang kebersihan cuma seikhlasnya dari para pengunjung. Karena saya sendiri tidak berani melangkah apabila belum ada kekuatan perda atau yang berpayung hukum gitu. Itu per tanggal sekarang 1 Januari ya Pak ya? Iya. Jadi setiap ada kegiatan apapun memang pengunjung dimohon kesadarannya untuk membantu uang kebersihan. Suatu misal ada rombongan geng masuk ke sini, ada anak ada pramuka kemah, ya cuma seikhlasnya. Ya, namanya seikhlasnya ya tidak terlalu banyak hasilnya. Karena di sini terutama Bapak sendiri tahu lokasinya ada 6 hektar. Rumput tumbuh terus. Kalau musim seperti ini baru mungkin 4 hari saya potong. Lapangan habis kalau pakai mesin gendong habis 25 liter per takmak. Kali sekian ribu kali 25 baru 1 lapangan. Nah, kalau nggak ada hari-hari besar ini, kami mengambil langkah bersama kawan-kawan untuk memohon kesadarannya membantu uang kebersihan. Sekarang aja pertama masih utangnya menumpuk di warung. Nah, akhirnya terpaksa memberanikan diri dan juga mohon izin kepada desa, pemerintah desa, serta juga menembusi ke dinas. Ini melangkah untuk perawatan dan uang kebersihannya. Akhirnya ya berjalan. Ya semoga katanya baru informasinya mulai awal 2023 mungkin perda mau turun. Dan juga pesan-pesannya Pak yang terakhir Pak kepada pengunjung. Saya lihat kan ya maaf karena banyaknya pengunjung kan sampah itu loh Pak. Ya iya itu. Itu lah kepada pengunjung kan orangnya poni dewi lah Pak. Ya sebenarnya kan sudah ada tulisan-tulisan yang kami pasang, dilarang buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Hanya banyaknya pengunjung dan kurangnya kesadaran sedikit bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin kurang sadar, hanya sebagian mungkin karena banyaknya jajanan juga yang terbungkus dari kertas dan lain sebagainya, maka ya terpaksa dimaklumilah. Besok kalau nggak percaya besok sore Mas kesini sudah bersih kembali, karena kami di sini memang sebagai petugas kebersihan. Sebenarnya hari-hari seperti Lebaran kan teman saya 5 personilnya 5. Jadi yang satu itu keliling ya, yang satu keliling, saya sendiri keliling membawa tempat sampah saya ambili terus biasanya. Tapi karena mengingat banyaknya pengunjung daripada terus kelelahan, akhirnya diputuskan mulai besok pagi sudah dibersihin kembali gitu. Maka dari itu apabila ada kurang dan lebihnya, berhubung kami juga memang sudah orang tua yang sudah kurang konsentrasi dan pemikiran saya serta jauhnya pengalaman tentang sejarah, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.